Oke, jadi liburan tahun ini kami memutuskan untuk pergi ke Jepang. Kami menggunakan pesawat Garuda Airlines. Ini berangkatnya jam 23. Jadi sampai di Jepangnya pagi, kami mendarat di Haneda. Jadi karena satu dan lain hal, kami memutuskan untuk memulai perjalanan ini dari Osaka, sehingga kami mengambil penerbangan menggunakan Star Flyer untuk terbang ke Osaka terlebih dahulu. Lalu dari Osaka kita akan membuat road tour sampai ke Tokyo kembali. Sampainya di Kansai Airport Osaka, kami menggunakan kereta untuk menuju Airbnb kami. Ya, ada beberapa sedikit kesalahan teknis ya, tapi semuanya bisa diatasi. Di hari pertama, kami memutuskan untuk pergi ke Osaka Castle. Di sini kami membeli mini pass untuk daerah Osaka, sehingga kami bisa memasuki beberapa tempat wisata dengan harga yang lebih bersahabat. Contohnya ini kami pergi ke garden di Osaka Castle, ini sepi dan bisa mengambil foto dengan bagus. Selain itu di dalamnya ada kaya benteng untuk pertahanan Osaka Castle-nya. Setelah dari itu kami pergi ke bangunan utama Osaka Castle. Kami akan menaiki sampai ke puncak. Di dalam Osaka Castle ini ada seperti museum ya. Ini view dari atas puncaknya sangat bagus, tapi ya lumayan banyak turis di siang hari. Jadi mungkin kamu bisa pergi di pagi atau sore hari. Setelah dari situ kami pergi ke museum action figure yang ada di dekat Osaka Castle itu. Di dalam museum figur ini ada banyak sekali karakter-karakter anime. Jadi kalau kamu wibu pasti kamu tahu ini karakter dari mana saja. Selain itu dengan menggunakan mini pass lagi kami bisa menaiki perahu untuk mengelilingi Osaka Castle dari danau buatannya. Ini pemandangan juga lumayan cantik ya. Dari sini kami menuju ke Dotonbori, sebelumnya kami makan siang di sebuah mall. Di Dotonbori kami menggunakan perahu juga untuk mengelilingi sungai yang ada di Dotonbori. Ini masih sore, sebenarnya kalau malam itu view-nya bagus, tapi karena satu dan lain hal juga, kami memutuskan untuk menaikinya sore. Ada banyak orang yang party-party juga di sini, mengelilingi sungai. Satu sama lain antara para pengunjung itu saling menyapa, saling berlambaikan tangan. Bangunan-bangunan di Dotonbori ini sungguh sangat interaktif dan menarik ya. Kalian bisa melihat seperti ini yang ikonik di Dotonbori yaitu Glico. Ini banyak sekali orang yang foto di sini kalau udah malam. Ini bangunan Dodonki juga. Ini bagus juga. Pokoknya menarik, mereka membuat seinteraktif mungkin. Jadi di sini kami hanya jalan-jalan, jajan-jajan, makan malam, lalu berbelanja sedikit, lalu kami mempersiapkan diri untuk hari esok ke Universal Studio. Oke, di hari kedua ini kami memutuskan untuk pergi ke Universal Studio Japan di Osaka. Ini pintu masuknya ada Super Nintendo World, ini yang paling terkenal. Di jam 7 sampai setengah 8 ini orang aja udah antri sampai ke sini ya. Kita antrinya sampai di luar batas antrian. Jadi kita baru boleh masuk itu pada jam setengah 9. Semua orang itu berlarian ya, karena antriannya pasti panjang di Super Nintendo World. Jadi semuanya pada mau lari dan mau merasakan pengalaman yang ada di Super Nintendo World. Ini terowongan masuknya dibuat sedemikian rupa, lumayan menarik ya, ada lampu-lampu berwarna hijau. Lalu kita masuk ke dalam Super Nintendo World, ya bentuknya cukup bagus. Itu sangat persis dengan yang ada di dunia game ya. Sangat detail dan desainnya cukup menarik dan interaktif. Kami berlarian menuju ke antrian pertama, kami menuju ke Donkey Kong. Di Donkey Kong ini kami antri sekiranya sampai 2 jaman gitu ya. Lumayan padat, padahal kita udah termasuk datang yang paling cepat. Tapi manusia yang lain udah lebih cepat daripada ini. Ini ketika sudah mau mendekati Donkey Kong, ini bentuk wahananya lumayan, ini seru sekali ya menurut saya. Apalagi kalau Anda duduk di depan karena jalurnya itu kayak terpotong-potong, jadi sangat seru untuk dinaiki. Ada banyak tempat yang interaktif seperti ini. Ini kayak mencoba ke Yoshi something itu, ini lebih ke untuk bocil ya. Jadi kita antri sejam lebih hanya untuk lihat naik kereta kayak gini. Sebenarnya tidak worth it sama sekali untuk kita ya, untuk bocil pasti bagus karena di sini juga lumayan panas. Ini kita udah mulai kepanasan karena mungkin bagian depan itu ada express pass yang masuk, jadi keretanya kadang berhenti sebentar. Nah, seperti ini keretanya berhenti, kita langsung terjemur di bawah matahari dan wah, lumayan panas guys. Tapi experience-nya cukup menarik walaupun ini tidak worth it ya. Lebih baik mencoba ada beberapa yang laser-laser gitu. Dari Super Mario World kita memutuskan untuk pergi ke Harry Potter. Wah, ini bagus. Ini cita-cita saya sebenarnya ya, pergi ke sini. Dan memang desainnya, bentuknya semua bagus. Walaupun saya tidak menonton Harry Potter secara detail seluruhnya, tapi saya tahu ceritanya. Ini Hogwarts-nya, wah,
Ini sangat bagus ya. Di sini juga ada orang yang melakukan drama. Dan ini danaunya bagus banget. Mereka buat warnanya jadi hitam, itu keren banget sih spot foto di sini. Saya speechless ya. Dari sini kami masuk ke dalam Hogwarts. Ya, ini ada gambar-gambar yang bisa dilihat, ini mereka bisa bergerak, bisa saling berbicara, tapi di sini dia menggunakan bahasa Jepang. Jadi kurang natural gitu ya. Harusnya British accent ya di Inggris. Ini juga masuk ke dalamnya, ini untuk di sini untuk main gamenya. Seru banget. Setelah dari Hogwarts itu kami membeli butterbeer. Butterbeernya enak sekali. Lalu kita jalan-jalan keliling, mencoba beberapa atraksi, melakukan trik sulap. Dan kita mulai jalan-jalan mengelilingi seluruh Universal Studio. Ini roller coasternya, ada yang lebih ngeri ya di Dinosaurus itu di Jurassic Park. Di dalam sini juga di beberapa acara itu ada kayak pentas seni gitu. Kali ini temanya tentang Pokemon. Itu ada Pikachu di atas. Seru sekali, coba Anda dengar ya. Setelah atraksi mereka dikerubungi oleh para fans ya, seperti artis, padahal kita lihat kayak agak cringe sedikit ya, tapi oke lah. Lalu mulai malam itu kami pergi ke Conan, dari Conan kami ke Minion Park, ini Despicable Me. Di malam harinya ternyata ada perayaan Halloween ya, jadi ini seru banget. Banyak hantunya, hantu-hantu Jepang. Terus ada beberapa konser Halloween juga, ini rada malam tapi kami memutuskan untuk balik tidak terlalu malam. Ini beberapa situasi yang ada di sana, banyak orang menyalakan gergaji. Ya, seperti ini hantu gergaji. Ya, ini suasana malamnya makin padat, makin ramai, manusia makin banyak yang datang karena di malam ini mereka mau merayakan konser itu. Ada artis-artisnya juga, mereka ditutupi sama kain sebelum itu. Dari sini kami memutuskan untuk pulang dan besok melanjutkan perjalanan ke Kyoto. Sampai bertemu di video berikutnya. Di hari keempat ini kami pindah kota, yaitu ke Kyoto. Kami turun di stasiun Fushimi-Inari, kebetulan stasiun ini dekat dengan Airbnb kami. Lalu kami mendorong koper masing-masing untuk pergi ke Airbnb. Dari Airbnb kami menuju ke Nara Park. Di Nara Park ini kami mau melihat rusa. Rusanya ini berkeliaran di pinggir jalan ya. Rata-rata rusa jantan tanduknya itu sudah terlepas atau mungkin sengaja dipotong ya, karena sedikit berbahaya untuk para turis yang datang. Ini kita masuk ke Nara Parknya, kami datang sudah lumayan sore karena perjalanan dari Osaka ke Kyoto lumayan memakan waktu, dan ada beberapa kendala di kereta JR-nya, jadi kami sampai di Naranya lumayan sore. Ini sekitar jam 5 atau setengah 6, jadi sudah mau gelap. Kami cukup bermain-main dengan rusa, belajar bagaimana cara rusa ini menundukkan kepala. Ini teman saya David, dia berusaha sekali, walaupun tidak ada yang berhasil ya, karena ada tekniknya seharusnya. Dari situ kami makan malam, ya kami memilih makan tonkotsu babi, ini enak sekali, bukan lumayan. Hari berikutnya pagi-pagi kami sudah pergi ke Fushimi-Inari, kami berencana untuk menaiki sampai puncaknya. Ya, ini pagi-pagi masih sepi, kalau udah siang, waduh, padat sekali ya guys ya. Ini kami mulai perjalanannya lumayan seru, walaupun ya banyak tangga, banyak mendaki, karena ya kita mendaki bukit ya. Lumayan capek, tapi semua terbayarkan karena bagian-bagian atas ini orangnya tidak terlalu banyak, jadi kita punya kesempatan untuk mengambil gambar lebih bagus dan lebih banyak. Kalau cuman sampai di stage-stage bawah itu terlalu padat dan susah untuk mengambil gambar. Ini dia penampakan puncak dari Fushimi-Inari. Ini seperti tempat berdoa dan suasananya lumayan sakral menurut saya. Dari situ kami turun ke bawah, melewati tori-tori lagi. Di bawah itu ada kucing ya. Ini kucing yang ada di Fushimi-Inari, dia lumayan terkenal. Tapi kalau kita lihat kayak kucing biasa saja ya. Dari Fushimi-Inari kami beranjak menuju ke Kinkakuji Temple. Ini tempel emas, lumayan cantik. Setelah itu kami ke Fushimi-Inari lagi untuk melihat kondisi malamnya. Besoknya kami akan pergi ke Arashiyama. Tahukah kamu jika di Jepang atau di Kyoto itu mempunyai hutan bambu yang begitu indah? Ya, mari saya ajak kalian pergi ke sana ya. Ini arah untuk menuju ke hutan bambu, ini lumayan jauh dari pusat kota di Kyoto. Ini lokasinya sekitar 1 jaman dari Kyoto kalau kita menggunakan kereta.
Di sini juga banyak siswa-siswa yang melakukan study tour, banyak juga turis karena memang tempat ini sebagus itu seperti ini. Hutan bambunya begitu rapi dan bersih ya. Memang Jepang kalau soal kebersihan tidak ada yang bisa menandingi ya. Mereka sangat bersih sekali. Ini saya menunjukkan beberapa point of view yang lumayan bagus. Dari situ kami pergi jalan-jalan lagi di area sekitar Arashiyama itu. Kami pergi ke jembatan Tokyoyama, atau mungkin saya salah penyebutan, tapi ini adalah pemandangan terbaik yang pernah saya lihat. Jadi saya kalau ke Jepang lagi atau ke Kyoto, saya pasti harus mengunjungi tempat ini karena ini tempatnya sebagus itu. Lihat pemandangannya, langit yang cerah. Sangat bersyukur hari itu langitnya sangat cerah. Jadi saya berjalan sedikit mengitari lokasi ini. Seperti biasa, Jepang itu bersih, tidak ada kotoran, burung-burung terbang bebas. Jadi kami memutuskan untuk naik ke kapal. Kapal ini per orang berapa ya, saya juga lupa. Jadi dibagi atas 3-3, saya dengan pasangan suami istri ini, Lesmana dan Pris, ya mereka dua sweet couple. Saya duduk saja di belakang jadi nyamuk. Saya lumayan deg-degan ya, karena di sungai ini kita tidak menggunakan pelampung, dan ya ala kadarnya. Dan teman saya ini kadang kalau dia dayung agak sembarang ya, tapi so far so good, aman sampai akhir. Ini sebersih itu air di Jepang, kalian bisa melihat langsung ikan-ikannya. Dari situ kami pergi ke pusat kota, ke Kyoto, kami mencari makan siang, sebenarnya sudah sore, kami pergi ke Koisus, ini makanannya kari. Karinya itu ada kayak 3 rasa gitu, wah pokoknya ini pengalaman lumayan terbaik ya, rasanya enak sekali. Dari situ kami jalan-jalan menuju ke ya arah Gion di daerah Kyoto itu hanya untuk mencari persiapan untuk besok kami mau pergi ke Kiyomizu-dera. Kami bertemu dengan mochi-mochi ini yang viral, ya ini seru sekali ya pengalamannya. Teman saya membeli 2 mochi, lalu kita merayakan hari ini dan bertemu lagi besok. Perjalanan hari pertama di Tokyo, kami memutuskan untuk pergi ke Gunung Fuji. Diingat kemarin kami bisa melihat Gunung Fuji dari dalam kereta, jadi kami pikir hari ini akan menjadi hari yang baik untuk pergi ke Gunung Fuji. Kami menggunakan tour yang tergabung dalam beberapa orang. Tour ini dipimpin oleh 1 guide dan 1 supir. Kami menggunakan bus, dan ini adalah destinasi pertama. Kami menuju ke pagoda yang bernama Kureito. Pagoda ini sebenarnya bagus ya. Kita naik ke atas juga cukup capai karena tangganya banyak sekali. Ini kayak saya sudah kelelahan, capek. Ya, teman-teman saya ya kita acting aja kayak gini. Yang penting sampai di puncak. Ini belum sampai puncak ya, tapi masih seperempat untuk sampai ke puncak. Ya beberapa kita bercanda karena perjalanan yang lumayan. Sebenarnya ini kalau Gunung Fujinya kelihatan, wah view-nya bagus sekali ya. View-nya harusnya di sebelah belakang pagoda ini ada Gunung Fujinya. Ini mata air di sana sangat jernih, bagus, dingin, dan asri. Ini destinasi berikutnya kami menuju ke Kawaguchi Lake. Ini dulu saya pernah kesini juga, dan dulu saya mendapatkan view Gunung Fuji, tapi sekarang wah tidak beruntung ya guys, kalau dapat view-nya itu sangat bagus, indah sekali. Ini teman-teman saya pengalaman pertamanya tidak terlalu bagus, tapi semoga dengan begini memacu mereka untuk pergi ke Jepang lagi setelah ini. Ini kami men-take beberapa video, beberapa foto bagus sekali di sini. Dari Kawaguchiko kami pergi ke Oishi Park. Ini juga tahun 2003 saya kesini, itu airnya bersih dan juga ikannya banyak sekali warna-warni, tapi sekarang kosong. Ini saya dan teman saya, kami mencoba beberapa kuliner yang ada di sini. Saya pikir ini itu adalah mochi ya, padahal ini rice cake. Kami tidak baca, dan rasanya ini makanan paling saya tidak suka ya selama di Jepang. Ini airnya bersih sekali, masih sama seperti dulu. Ini kalau musim dingin dan musim gugur itu pasti daunnya bagus sekali. Ini perjalanan kami pulang dari Oishi Park ini ya, kami langsung pulang kembali ke Tokyo. Sampainya di Tokyo, kami tidak langsung pulang, kami mengunjungi ke Tokyo Metropolitan Government. Di sana kami menonton show, di sini kami bisa tiduran sebenarnya di rumput, tapi karena hujan kami ke pinggir ya. Ya ini banyak sekali show-nya, bagus, menarik, dan sangat seru. Sampai bertemu di video berikutnya. Entah sudah berapa hari kami berada di Jepang, tapi pada hari ini kami mau pergi ke bangunan yang paling tertinggi di Jepang, yaitu Tokyo Sky Tree. Sebelum ke sana kami menuju ke Sensoji Temple. Ini Sensoji Temple ini lumayan ramai ya.
Banyak sekali turis walaupun suasananya sedang hujan. Kami mencoba beberapa keberuntungan menarik fortune, tapi teman saya mendapatkan bad fortune, jadi dia akan mengikatnya lagi di tempat ini untuk menghindari bad fortune itu. Teman-teman yang lain lumayan dapat yang bagus. Setelah itu kami berkeliling sebentar, mencoba beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar tempel ini. Karena hari hujan, kami cuma berkeliling sekitar melihat bocil-bocil nangkep ikan. Dari Sensoji Temple kami berkeliling dan pergi ke tempat barang bekas ya. Di area sini, kalau tidak salah ini di sekitar Ueno. Di area ini kami mencoba banyak hal, membeli beberapa pernak-pernik dan juga kami mencoba ini permainan. Ini kayaknya digoblok-goblokin ini nggak bakalan turun sih. Harus ada waktunya. Dari situ kami menuju ke Tokyo Skytree. Nah, ini kami sudah masuk ke Tokyo Skytree-nya, kami menuju ke lantai ke 350 meter di atas permukaan laut. Ini tinggi sekali ya. Wah, ini kita masuk, bagus sekali, bersih. Orangnya lumayan ramai, tapi karena hari ini cuacanya mendung, jadi penglihatannya tidak terlalu bagus untuk sekarang ini. Banyak kabut. Dari sini kayak menuju ke lantai 450. Ini temanya Toy Story ya, jadi bagus banget ya. Lihat ini Toy Story dari layarnya ini. Oke, kami sampai di lantai ke 450 meter di atas permukaan laut. Temanya di seluruh ruangan ini adalah Toy Story. Seperti ini boneka Toy Story menggunakan pakaian adat Jepang. Berkeliling sebentar karena kalau mau lihat keluar ternyata lebih berawan lagi atau kabut. Jadi tidak bisa lihat langsung ke bawah. Ada beberapa atraksi seperti ini, wah ini bagus sih, kayak di filmnya. Dia bisa bergerak menari, tapi kalau kita buka dia menjadi boneka lagi. Kalau ini kayaknya kita salah juga ya, bingung apa ya. Ini temanya sama seperti Toy Story yang tadi. Dia akan mati. Nah, ini suasana malamnya bagus sekali, walaupun masih ada kabut-kabut sedikit ya. Tapi ini ketika beberapa jam berada di sini, kabutnya sudah hilang dan perjalanan hari ini selesai, lanjut besok. Hari baru lagi di Jepang, jadi hari ini kegiatannya sudah mulai berkurang ya. Jadi acara pasti hanya ada pada sore hari, kami pergi ke Team Lab bersama. Jadi pada pagi harinya kami pergi ke 3D Cat yang ada di Shinjuku. Kami pergi ke Kepala Godzilla ini juga. Kami masuk sampai ke hotelnya, tapi ternyata sudah tidak bisa ada akses ke dalam situ. Di sini saya dengan Dio pergi ke taman di Gyoen di Shinjuku Park. Teman-teman yang lain ada kegiatannya masing-masing, ada yang bertemu temannya, Lesmana dan istrinya pergi mencari oleh-oleh. Setelah itu kami pergi ke Pokemon Center di Shibuya. Nah, ini sore harinya kami mengejar waktu untuk pergi ke Team Lab. Team Lab ini lumayan bagus ya, dia permainan cahaya dan juga atraksi seperti ini. Ini 3D-nya begitu nyata, sangat terlihat jelas karena kita ada di ruangan begitu. Ini cahaya-cahaya lampunya juga, wah, ini saya cukup terpesona ya. Sebenarnya Team Lab juga ada di Malaysia, tapi waktu itu saya tidak pernah pergi. Jadi kebetulan ada di Jepang ya, kita berkunjung saja. Ini atraksi menurut saya sangat-sangat mind-blowing ya, ini bagus sekali. Karena kita berdiri di tengah itu, kita melihat seluruh 3D ini sangat nyata. Terlihat sangat jelas, ini saya percepat ya. Yang ini kita melihat seperti alur cahaya yang mengalir. Sebenarnya saya tidak terlalu tangkap maksudnya. Yang ini juga bola-bola ini dia akan berganti warna, berganti posisi, naik turun. Ya lumayan bagus. Seru juga berada di sini, cukup memukau kita melihatnya. Ini ada atraksi di antara asap-asap ini ya. Tapi ini saya rasa paling nggak jelas. Di temboknya juga ini ada seperti ini, kalau kita sentuh itu dia ada mengeluarkan suara. Ada juga yang 3D seperti ini bagus ya, kita menggambar dan gambar kita akan menjadi nyata. Contohnya seperti ini, saya gambar ikan saya, tapi saya mewarnai di seluruh kertas jadinya seperti itu. Selain itu juga kita mencoba untuk minum teh dan makan hidangan snack gitu. Ini jadi dimanapun kita taruh teh kita, itu dia akan menyinari dan juga akan memberikan efek seperti ini. Wah, ini cukup mind-blowing dan sangat bagus, secakep ini. Dari situ kami pergi ke arena pusatnya, itu seperti ini. Dan jika kalau kita mau foto di pinggir tembok-tembok itu, dia akan spotlight kita dengan tema yang sedang berjalan pada saat itu.
Contohnya seperti ini, kita dikerubungi oleh bunga-bunga. Nah, ini masih tema bunga, sebenarnya temanya banyak sekali, jadi saya menghabiskan lumayan banyak waktu di sini. Dan akhirnya malam kita pulang dan makan di Gyukatsu. Ini makanannya biasa aja ya, tapi lumayan enak juga. Sampai ketemu berikutnya. Akhirnya kita bertemu di penghujung acara, jadi ini 3 hari terakhir sebelum kami balik ke Jakarta. Jadi pada hari ini kami pergi ke Shibuya Sky. Sebelum ke Shibuya Sky, kami menyempatkan waktu untuk foto di Patung Hachiko. Lalu kami ikutan Shibuya Crossing. Sebenarnya Shibuya Crossing ini kalau malam lebih bagus, tapi lumayan lah. Dari situ kami ke Shibuya Sky, ini lift untuk naik ke rooftopnya. Wah, menurut saya Shibuya Sky ini wajib untuk dikunjungi ya, karena memang bersih, bagus, rapi, sangat bagus menurut saya. Tapi kami dapat slot waktunya di pagi hari, jadi tidak apa-apa karena di waktu senja dan itunya sudah penuh sekali, karena ini memang peminatnya sangat banyak dan menjadi nomor 1 di aplikasi seperti Traveloka dan Tiket.com kalau kita lihat ya. Ini taman yang kemarin kami pergi itu di Shinjuku Park. Dari sini juga, wah pemandangannya bagus karena di atas ini ada helipad. Ini kami buat video ala-ala sedikit menunjukkan kondisi bagaimana jika kalian melihat dari atas sana, sangat indah, sangat bagus sebenarnya. Pemandangannya sama seperti Tokyo Skytree kemarin ya. Ini di eskalator Legend itu kalau orang pada turun kebanyakan ngambil gambar di sini, tapi kalau malam itu bagus sekali. Dan setelah dari Shibuya Sky, kami menghabiskan malam dengan berbelanja. Ini lumayan juga barang yang saya beli ya. Saya sebenarnya kurang suka belanja, tapi kali ini saya belanjanya banyak. Ini keesokan harinya teman-teman saya pergi ke Maid Cafe. Sebenarnya saya tidak pergi, saya bertemu saudara saya. Saya tidak pergi karena saya sudah berpengalaman yang kami pergi ke Thailand juga, kami pergi ke Maid Cafe dan menurut saya itu bukan hal yang untuk saya, not my thing lah. Jadi kami janjian untuk sore hari setelah mereka dari Maid Cafe dan saya dari Shibuya, kami akan bertemu di Una Park. Jadi di Una Park ini lagi ada acara salsa street seperti ini. Ini sekarang sebenarnya kondisinya hujan, jadi kami berteduh lumayan lama di sini sampai malam hari dan acara ini tetap berlangsung. Sebenarnya seru sekali ya. Dari sini ya kami pergi lagi mengunjungi area-area sekitar Oino. Kami mulai berbelanja lagi karena besok pagi-pagi kami sudah harus kembali ke Indonesia, berangkat ke bandaranya lumayan pagi ya. Ini kami jalan-jalan di sekitar juga mencari makan malam. Di sini areanya orang banyak menjual sate-satean. Ini cukup rame ya, ada yang sampai ada yang sepi. Nah, ini pagi-pagi kami sudah dengan koper masing-masing. Wah, ini banyak sekali barangnya dan kali ini saya lumayan belanja banyak ya. Ini perjalanan menuju kembali ke Bandara Haneda untuk kembali ke Indonesia. Semoga tahun depan atau beberapa tahun berikutnya akan bisa merasakan season lain di Jepang.